Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Sastio di pembelajaran matematika, khususnya di kesempatan kali ini review untuk persiapan sukses PAE 1 Matematika di jenjang kelas 8. Siap untuk menerima materi teman-teman sekalian? Siap. Oke, sudah siap semuanya. Sekarang Sastio yang nggak siap ya? Ya, insyaallah Ustaz siap ya. Apakah screen Sastio sudah kelihatan teman-teman sekalian? Belum. Belum, karena Sastio belum share screen ya, makanya belum kelihatan gitu ya. Oke. Kalau ada yang sudah maka luar biasa ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, jika kita perhatikan di sini tentunya sekarang share screen-nya Sastio sudah kelihatan. Nah, Ustadz sudah buat beberapa link untuk kalian bisa kerjakan ulang. Jadi nanti fokusnya di sini saja, meskipun nanti teman-teman bisa melihat kembali di grup kelas masing-masing. Kalau teman-teman di situ juga ada pembahasan-pembahasan, nggak cuma soalnya. Di sini lebih kepada latihan. Sekali lagi latihan, latihan dan latihan. Jelas ini teman-teman sekalian? Jelas. Oke, kita mulai dengan persamaan garis lurus teman-teman sekalian. Nah, ini adalah soal PH persamaan garis lurus di tahun lalu dan soalnya hampir sama ya. Jadi teman-teman bisa latihan soal menggunakan ini. Misalkan di sini Ustadz tulis namanya Ustadz, ngawur aja ya. Satria Atmanegara, 8 Malik, katakanlah Ustadz 1. Teman-teman sekalian, jika ada grafik yang tepat untuk mewakili persamaan garis lurus Y sama dengan 2X plus 2, perhatikan semuanya, simpel saja. Jadi perhatikan dan fokus kepada multiple choice atau pilihan gandanya. Jadi kalian langsung lihat pilihan gandanya. Contohnya nih, pilihan A ini ya. Kalian pastikan di sini ada titik ya, yang Ustadz spotlight, saya tandai dulu. Nah, Ustadz spotlight ya. Kelihatan merah-merah Sastio, teman-teman? Kelihatan. Jadi di sini yang Ustadz tandai merah-merah itu adalah negatif 1,0. X-nya negatif 1, terus Y-nya 0. Artinya apa? Ketika X-nya di persamaan soal diganti negatif 1, harus Y-nya sama dengan 0. Maka dia mewakili persamaan tersebut. Ustadz ulangi ya, perlahan ya. Ini kan ada negatif 1,0 nih. Ketika persamaan di soal, X-nya diganti negatif 1. Kok Y-nya sama dengan 0? Maka itu mewakili. Sampai sini clear logikanya? Dijawab dengan cepat. Oke, sip. Nah, kalau 2 dikali negatif 1 berapa, teman-teman? Negatif 1. Negatif 2. Negatif 2 dong, bukan negatif 1 ya. Negatif 2 kalau ditambah 2 berapa, teman-teman? Apakah 0? 0. Tepat sekali. Tetap tidak hanya satu saja. Di garis ini kan juga ada 2 titik nih. Nah, titik sekarang kira-kira berapa, koma berapa? Yang saya tandai merah-merah ini. Berapa, koma berapa ini? 2,0. 0,2. Adalah 0,2. Selalu X, Y. X, Y. Apa, apa, teman-teman sekalian? X, Y. Tepat sekali. Maka yang paling tepat 0,2. Sepakat sampai sini, teman-teman sekalian? Sepakat. Artinya logika sederhananya kalau mau dibilang dia mewakili, ketika X-nya diganti 0, Y-nya harus 2. Ustadz ulangi dengan perlahan. Ketika X-nya diganti 0, Y-nya harus berapa, teman-teman? 2. Kalau kali 0 berapa, teman-teman? 0. 2. 0 tambah 2 berapa sih, teman-teman? 2. Maka seperti itulah. Pilihan yang tepat adalah multiple choice yang A. Sampai sini clear, teman-teman sekalian? Sekarang kita nomor 2 nih. Gradien dari persamaan garis lurus. Ingat, dan ingat. Ketika sudah Y sama dengan, Ustadz ulangi, ketika sudah Y sama dengan, gampang kok. Gradien itu adalah angka yang mengikuti X. Kebetulan di sini 2X, maka gradiennya berapa, teman-teman? 2. Nah, sesimpel itu ya. Sekali lagi ada syaratnya. Ketika sudah Y sama dengan, sampai sini clear, teman-teman sekalian? Oke, yang ketiga nih, sama juga yang ditanya gradien. Cuma yang diketahui di sini bukan Y sama dengan,
Maka ada rumusnya nih. M sama dengan negatif A per B. Ustadz ulangi ya. M sama dengan apa per apa teman-teman? Negatif A per Negatif A per B. A itu adalah angka yang mengikuti variabel X. Di sini kebetulan 3X. A-nya berapa teman-teman? Minus 3. Nah, yang tepat kalau ditanya Sastio A-nya berapa? 3. Tetapi kalau masuk rumus negatif A jadinya negatif 3. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Clear. B itu apa sih? B itu adalah angka yang mengikuti variabel Y. Di sini negatif 2Y, berarti B-nya negatif 2. Ustadz ulangi, apa sih B? Angka yang mengikuti variabel Y. Kebetulan di soal negatif 2Y. Maka di sini B-nya negatif 2Y. Sepakat teman-teman sekalian? Sepakat. Oke. A-nya 3, B-nya negatif 2, M sama dengan negatif A per B. Negatif 3 per negatif 2. Kalau negatif dibagi negatif jadinya apa teman-teman? Positif. Jadi yang C sama D pasti salah. Dan yang paling tepat adalah multiple choice yang B, yaitu 3/2. Sepakat teman-teman sekalian? Sepakat. Nomor 4 nih, sudah pinter-pinter. Besok saya pensiun dini ya, jadi guru matematika. Sepakat? Tidak. Enggak. Oh, ya. Enggak, Ustaz. Jadi Ustaz lanjut jadi guru ya, paling enggak beberapa bulan lagi lah. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kalau diketahui 2 titik, ya, sekali lagi kalau diketahui 2 titik, simpel saja, terurut sistematis. Ada 3,4, ini bertindak sebagai X1, Y1. Terus titik yang kedua, 5,6, berarti dia X2, Y2. Sampai sini clear teman-teman? Clear, Ustaz. Oke, saya tanya, 34 bertindak sebagai apa sama apa? X1 X1, Y1. 5 sama 6 bertindak sebagai apa sama apa? X2, Y2. Rumusnya 2, Y2. jelas. Ketika diketahui 2 titik, rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dulu nih. Baru dibagi atau per X2 dikurangi X1. Y2-nya berapa teman-teman yang satu blok? 6. Y1-nya berapa teman-teman? 4. 6 dikurangi 4 berapa teman-teman? 2. Kita simpan dalam pikiran kita. Oke, 2. Sekarang diper atau dibagi. Nah, X2-nya berapa yang satu blok? 5. 5. Terus X1-nya berapa teman-teman? 3. 5 kurangi 3 berapa sih? 2. Dapat 2 dibagi 2. Berapa ya 2 bagi 2? 1. Maka kita klik multiple choice yang 1. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Clear, Ustaz. Ini yang terakhir. Persamaan garis lurus, ingat ya teman-teman, rumusnya jelas, saya tuliskan di sini ya. Adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kurung buka X dikurangi X1. Sampai sini clear? Clear. Kita pernah sampaikan dan selalu Ustaz ulang-ulang. Sesimpel kita menguasai Al-Fatihah. Nggak pernah kita hafalin, kita latih aja, kita biasakan sehingga kita menguasai dan hafal. Sama juga dengan ini, latih saja terus-menerus. Nah, M-nya berapa teman-teman? Negatif 2. Terus X1-nya berapa? 2. Terus Y1-nya berapa? 3. Ini tinggal disubstitusikan bahasa matematikanya. Bahasa sederhananya diapain, Ustaz? Tinggal diubah, dimasukin. Nah, pakai bahasamu sendiri. Intinya adalah bagaimana kamu bisa mengerti, itulah yang kamu lakukan. Sampai sini clear? Clear, Ustaz. Oke, dikurangi 3. Terus sama dengannya ada ini negatif 2. Oke, kurung buka. Di sini X, terus dikurangi 3. Nah, ini yang harus hati-hati. Ya, sekali lagi ini yang harus hati-hati. Jangan sampai menghilangkan poin ini. Negatif 2 dikalikan X dulu. Jadinya negatif 2X. Sepakat, teman-teman? Terus negatif 2-nya nih dikalikan negatif 3. Negatif kalau dikali negatif jadinya apa? Positif. Sekarang tinggal mikir 2 kali 3. Berapa sih 2 kali 3? 6. Habis itu kalian fokus kepada pilihan gandanya. Maunya seperti apa? Ya, sekali lagi, fokus kepada pilihan gandanya. Maunya seperti apa? Kebetulan maunya
X sama Y-nya di sebelah kiri. Maka kamu geser X yang ini, yang awalnya di sebelah kanan ke kiri. Jadi tinggal maunya pilihan gandanya. Sampai sini clear? Clear, Ustaz. Negatif 2X dipindah ruas ke kiri, jadinya plus 2X. Sepakat? Sepakat. Oke. Ustaz. Negatif 3 kalau dipindah ke kanan jadinya apa, teman-teman? Plus. Positif 3. Plus 3. Oke, berarti kita mendapatkan sebuah persamaan garis lurus Y ditambah 2X sama dengan 9. Sepakat, teman-teman sekalian? Sepakat, Ustaz. Ustaz di sini kok nggak ada, ya nggak apa-apa. Intinya kalian sudah menguasai. Bisa jadi Ustaz salah input, bisa jadi Ustaz di sini salah tulis. Ustaz salah tulis, iya di Y1-nya sudah benar 3. Oh, Ustaz salah tulis di sini teman-teman. X-nya harusnya 2 ya, Ustaz salah tulis. Nah, di sini 2, di sini plus 4. Oke, di sini 4. 4 tambah 3 berapa sih? 7. 7. Nanti kita coba cek. Y plus 2X, oke, ada jawabannya. Kita terkecoh saja di situ tadi. Sampai sini clear? Clear, Ustaz. Ustaz. Yang ini nggak usah ya, langsung kita batalin. Gitu ya. Oke, ini untuk persamaan garis lurus. Gampang kan? Gampang. Nothing difficult ya. Nggak ada yang sulit. Logika sederhananya, ketika kita bisa, nggak ada yang sulit. Jadi kalau nggak bisa, tanya aja ke Ustaz Tio. Jelas ini teman-teman sekalian? Jelas, Ustaz. Ustaz. Tapi jangan tanya ketika Ustaz sedang daki ya, nggak ada sinyal di sana ya. Satria Atmanegara. Oke, Ustaz 8 Malik, kelasnya Ustaz ya. Absennya 1. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Simple saja. Ya, ini materi bab namanya pola bilangan. Pola bilangan ada 2 yang wajib kalian ketahui. Aritmatika sama apa? Geografi. Oh, geografi. Geografi, bukan geografi. Bukan, Ustaz. Bukan. Geografi pelajaran apa? Pelajaran IPS. Pinter. Jadi kalau kalian harus tambah wawasan ya, jangan berhenti di sekolah saja. Harus tahu IPS itu apa aja sih? Oh, ternyata ekonomi, sosiologi, geografi. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita kembali ke matematika nih, teman-teman. Teman-teman tidak harus menggunakan cara untuk pilihan ganda. Jadi misalkan nih, udah tahu dari 4 ke 7 ditambah berapa sih? 3. 3, pinter. 7 ke 10 ditambah berapa? 3. Artinya intinya polanya adalah untuk suku berikutnya, untuk bilangan berikutnya kan ditambah 3 tuh, betul? Sepakat? Sepakat. Sepakat, Ustaz. Nggak usah pakai rumus, setelah 13 ditambah 3 berapa sih? 16. 16. Tambah 3 berapa? 19. 19. Itu langsung diklik yang A ini. Jadi tidak diwajibin pakai cara untuk bilangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah kedengeran ya? Saya lanjutin ya. Silakan memperhatikan penjelasan Sastia. Oke, tadi itu barisan aritmatika. Dan ketika ingin menguasai sebuah disiplin ilmu, kalian harus tahu ciri khasnya. Sekali lagi, ketika ingin menguasai pengetahuan disiplin ilmu, tahu ciri khasnya. Contohnya di pola bilangan nih, ada aritmatika, ada geometri. Ciri khas dari aritmatika, kalau nggak ditambah, ya dikurangi. Sesimpel itu. Sampai sini clear? Clear, Ustaz. Geometri, kalau nggak dikali, ya dibagi. Kan gitu, betul? Betul. Ya. Sekarang kita punya barisan geometri nih, 2, 4, 8. Kira-kira 2 dikali berapa ya biar jadi 4? 2. Apakah benar kalau 4 dikali 2 itu 8, teman-teman? Benar. Benar. Artinya polanya di sini adalah untuk suku berikutnya, untuk bilangan berikutnya dikali berapa kira-kira ya? 2. Nah, berarti jawabannya A, B, C, D. C. Sekali. Oke, lanjut ya, mudah. Nah, teman-teman, diketahui barisan bilangan aritmatika, Ustadz sekali lagi tidak mewajibkan teman-teman mau pakai rumus. Kalau mau ditulis sampai 17, terus ditambah juga nggak apa-apa. Ya, contohnya nih, misalkan ya, Ustadz Tio. Misalkan kalian sukanya nggak pakai rumus, ditulis sama kalian kayak gini. Ya. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ditulis terus. 8, ya. Terus 9, terus 10, 11, 12, 13, 14, terus 15 ya, terus 16, terus 17. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan juga ada caranya pakai logika.
Nah, namun demikian tidak semuanya teman-teman bisa menguasai logika. Misalnya contohnya kayak gini nih. Saya tandai merah ya, terus ini saya tandai merah. Jadi dijadikan yang genap dulu. 1 tambah 16 berapa sih teman-teman? 17. 17. Oke, Ustadz sepakati. Saya kasih hijau yang ini. Oke, 2 kali ditambah 15 berapa ya kira-kira? 17. 17. Enggak, sekarang kalau kalian perhatikan nih, misalkan Ustadz kasih kuning lah, 3 ya. Oh, enggak kelihatan ya. Ustadz kasih yang kelihatan. Apa ya kira-kira? Oh, yang ini ungu. 3 tambah 14 berapa? Nah, 17. artinya ketika kita berpasangan antara pojok kanan dan pojok kiri, sama-sama kok 17. Nah, kalau ada 16 orang, berpasangan dua-dua, kan logikanya ada 8 pasangan. Betul nggak sih logikanya Ustaz Tio? Benar, Ustaz. Dan masing-masing pasangan itu punya berapa? Punya 17. 17. Terus ditambahi 17 lagi. Kan dia mencil ini, kasihan nggak punya pasangan ya. Nah, ini kayak Ustaz Tio. Ustaz Tio kan sendiri nggak punya pasangan. Makanya 17 kayak Ustaz Tio. Nah, berarti di sini teman-teman tinggal menghitung 8 kali 17. Bagi teman-teman yang suka berhitung dan cepat, simpel saja. 8 dikali 17. 8 sama 7-nya 56. 8 sama 10-nya 80. 56 tambah 80. Berapa ya? Oh, ternyata adalah 136. Bisa, misalkan yang suka menghitung. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Benar, Ustaz. Jadi 80 ditambah 56, 136. Ditambah 17, jadinya 150. Teman-teman sekalian. Jelas, Ustaz. Oke, sip. Nah, di sini dijawab. Bisa jadi Ustadz salah menghitung, bisa jadi pilihan gandanya Ustadz yang salah. Nah, seperti itu. Tapi kalian sudah punya, sekali lagi punya caranya. Ustadz, saya mau yang rumus. Oke, Ustadz kasih. Ya, sekali lagi Ustadz kasih. Rumusnya adalah seperti ini, teman-teman. Sn ya sama dengan n/2. Ya, seperti ini. Oke, n/2. Kalau yang ditanyakan adalah 17 suku pertama, maka n-nya diganti berapa? Diganti berapa? 17. 17. Oke. Jadi A plus UN. Nah, seperti ini. Kalau nanti ada rumusnya kok beda sama Ustaz Tio, misalkan rumusnya adalah seperti ini, Ustaz ingin sampaikan bahwa sama saja. Nah, jadi kalian tidak bingung, kalian menguasai semuanya. Di sini kok 2A, ya, terus A plus N-1 berbeda. Nah, UN itu apa sih? Ustaz akan tunjukkan dari mana rumusnya biar kalian menguasai. Plus, nah di sini N-1 dikali beda. Nah, seperti ini. Oke. Sip. Nah, kelihatan sekarang teman-teman? Kelihatan, Ustaz. Rumus awalnya A plus UN di atas ini. Terus A itu, nah UN itu kan A juga plus N-1 beda. Maka dari itu, teman-teman sekalian, kalau nanti ada rumus kok seperti ini, ya munculnya kok bukan A1 tetapi A-nya 2, misalkan kayak gini. Nah, seperti ini, ininya jadinya 2A, nggak usah bingung, memang seperti itu juga betul. Karena A yang ini, Ustaz tandai warna beda, biar kalian langsung terfokus dan memahami secara sederhana. Nah, kalau kita punya 2 buah, makanya jadi 2 buah. Misalkan nih, Ustaz kasih 1 mangga, dikasih 1 mangga lagi, mangganya ada berapa? 2. Sama kayak ini, A ditambah A, jadinya berapa A? 2A. 2A. Nah, seperti itu. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Clear, Clear, Ustaz. Kalau mau masukin rumus gimana Ustaz? Kamu harus tahu A. A itu apa? Suku pertama. Di sini adalah 1. Sampai sini clear? Clear. Nah, berarti soalnya kalau 3 berarti di sini adalah 1. Terus berarti di sini 1. Nah, berarti di sini diketahui. Dan tidak harus kamu menuliskan diketahui ketika menjelaskan nanti. Karena pilihan ganda. A-nya 1. B-nya berapa? B-nya juga 1. Apa sih B? Beda antara satu suku dengan suku lainnya. 1 ke 2 ditambah berapa? 1. Seperti itu. Maka di sini 1 juga. Maka tinggal disubstitusi. Ya, tinggal disubstitusi. Kalian mau yang paling atas ini yang Ustadz merahi atau yang paling bawah yang Ustadz kasih tanda biru? Mau pakai rumus yang mana? Sama saja. Atas bawah?
Bawah. Bawah. Wah. Bawah. Nah, sip. Maka tinggal diganti saja nih teman-teman. N-nya diganti berapa? Diganti 17. Karena yang ditanyakan 17 suku pertama. Kalau Ustaz tanya 100 suku pertama, N-nya diganti berapa? 100. Nah, seperti itu. Nah, A-nya diganti 1. Kalau Sastio triknya kayak gini, selalu didalami kurung. Nah, 17-nya diganti ya, N-nya diganti 17. A-nya diganti 1 juga. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman nggak usah kepikiran yang perduanya, nanti ada cara coretnya, nah, cara untuk menghabiskannya. Nah, sekarang fokus kepada penyelesaian yang ada di dalam kurung. Nah, 2 kali 1 berapa? 2. Nah, oke, 17 dikurangi 1. 16. 16 dikurangi 1 sama dengan 16. Maka di sini. Nah, selesaikan dulu yang ada di sini. 16 ditambah 2 berapa, teman-teman? 18. 14. Ini Ustaz tulis 18. Nah, ini menariknya. 18-nya dicoret, 2-nya juga dicoret gitu. Artinya sama-sama dibagi dengan berapa? Dibagi 2. seperti itu. Ada anak yang punya kemampuan matematika yang berbeda, maka Ustadz akan tuliskan sedemikian hingga sesederhana mungkin. Nah, sederhananya kayak gini nih, teman-teman yang matematikanya belum bisa secara cepat, sesimpel ini. Nah, sampai sini clear ya? Kelihatan ya? Ustadz besarkan dikit. Oke, sip. Sudah kelihatan, teman-teman? Kelihatan, Ustaz. 17 kali 18 dibagi 2. 2-nya dicoret sama Ustaz Tio. Dicoret artinya apa? Sama-sama. Sama-sama dibagi 2. 2 kali dibagi 2, 1. Betul nggak sih? Benar. Sekarang saya tanya, kalau 18 dibagi 2? 6. 9. 9. Ya, berarti 17 sama Ustaz Tio dikali berapa? Dikali 9. 9. Nah, seperti itu. Kira-kira berapa, teman-teman? 63 ditambah 90. 153, oke? Cukup bisa mengikuti kecepatan Ustaz menghitung? Bisa, Ustaz. Sip, 153. Nah, berarti cocok 153. Berarti Ustaz Tio yang tadi salah ngitungnya di sini saja mungkin ya. 8, 9, 80 sama 56. 136, 1, 4. Oh ya, ini harusnya 153. Nah, pakai logika 153, pakai rumus juga 153. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Oke, sip. Jadi Ustadz akan kuatkan rumus kalian dan juga Ustadz kuatkan logika kalian. Sampai sini dipahami teman-teman sekalian? Paham, Ustaz. Oke, kita lanjutkan. Nah, sip. Diketahui barisan bilangan geometri, maka jumlah 7 suku pertamanya tidak akan Ustadz keluarkan, jadi tidak perlu Ustadz jelaskan. Menyesuaikan dengan situasi kondisi pandemi dan juga waktu yang diberikan. Ini salah satu bentuk keringanan Ustadz Tio. Semoga hasilnya maksimal. Amin. Amin. Baik, kalau ditanya rumus suku ke N, ada rumusnya, tetapi ada cara cepatnya. Maksudnya gimana, Ustadz? Simpel saja. Teman-teman fokus kepada multiple choice atau pilihan gandanya. Kalau dia sesuai, maka benar. Maksudnya gimana, Ustadz? Contohnya nih, 4 ini suku keberapa sih, teman-teman? Suku Sama. Sama. Maka dari itu, N-nya diganti 1. B itu pasti salah. Kalau N-nya diganti 1, 7 kali 1 berapa? 7. 7, pasti salah. Padahal jawabannya kan 4. Betul? Sepakat? Sepakat. Sekarang yang C, 7N. 7 dikali 1 berapa? 7. 7. Terus ditambah 3, berapa hasilnya? 10. 10, pasti salah juga, nggak usah dipilih kan gitu. Sekarang yang D deh, 7 kali N 7. 7 tambah 7 berapa? 14. 14, pasti salah juga. Maka sesimpel 4 detik kalian bisa menyelesaikan soal ini dengan tinggal klik yang multiple choice yang A. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Clear, Ustaz. Jadi seperti itu ya. Ustadz, aku mau rumus. Boleh, nggak masalah ya. Rumusnya kan jelas, UN sama dengan A ditambah, di sini teman-teman, N dikurangi 1 dikali beda nih. Oke, rumus suku PN-nya berapa? A-nya berapa? Kan 4. Dari mana, Ustaz? Nah, ini soalnya. A-nya berapa suku pertama? 4. Bedanya berapa? 4 ke 11 itu ditambah berapa sih? 7. 7. Bedanya berarti 7, ini diganti 7. Makanya di sini ditambah
Di sini N dikurangi 1, teman-teman. Bedanya diganti 7. Nah, seperti itu. Sama dengan, nah 4-nya tetap. N dikali 7 dapatnya 7N. Jadi di sini saya tulis 7N. Negatif 1 dikali 7 dapatnya negatif 7. 7. Pinter. Yang angka sama angka nih, teman-teman. Berarti 7-nya 7N-nya tetap. 4 dikurangi 7 negatif 3. Sepakat? Maka 7N dikurangi 3. Kalau pakai rumus, kita lihat. Ternyata benar 7N dikurangi 3. Jadi, pakai logika boleh, pakai rumus boleh. Sampai sini clear, teman-teman sekalian? Ustaz, tadi itu yang 7N itu dapat dari mana? Oke, 7N dapat dari mana? Kita mengalihkan N dengan 7. Makanya 7N. Angkanya dulu, baru hurufnya. Sampai sini clear? Clear, Ustaz. Makasih. ya Ustaz. Sama. Kita lanjutkan ya. Nah, seperti ini. Jumlah suku ini sudah ada, jadi Ustaz tidak bahas. Dilihat lagi di materi-materi yang Ustaz sudah ada soal pembahasannya. Gitu ya. Oke, dilanjutkan sama Sastio. Tadi sudah pola bilangan, sekarang relasi dan fungsi. Relasi. Nah, oke. Fokusnya sama ya. Jenis seperti ini kalian langsung fokus kepada multiple choice atau pilihan gandanya. Benar nggak yang disampaikan A? Benar nggak yang disampaikan B? Apakah C yang benar ataukah D? Nah, sekarang kita buktikan. Teman-teman, 1 itu kurang dari 2 betul nggak sih? Salah. Loh. 1 kurang dari 2 kok salah ya, More? Benar. 1 kurang dari 2 betul dong. Dari mana kamu ini? Ya, masih betul ya. Sekali lagi masih betul. Dan betul semuanya. 1 kurang dari 2 betul. 1 kurang dari 4 betul. Jadi diperhatikan arahnya. Jadi dari 1 domain ke kanan itu kodomain. Ingat-ingat ya, kiri itu domain, kanan kodomain. Bukan komodo ya. Paham ini ya? Paham, Ustaz. Jadi teman-teman, benar 1 kurang dari 2, 1 juga kurang dari 4, 1 juga kurang dari 6 kok, dan seterusnya. Berarti masih benar yang A. Nah, sekarang yang multiple choice yang B. Ini kalau untuk orang yang mau, ini ya, tipe orang yang selalu check and balance, artinya selalu memeriksa, nggak gampang percaya gitu. Ya, jadi Ustaz Tio kalau lomba, Ustaz langsung pilih A terus berganti ke soal berikutnya. Tapi kalau untuk beberapa saat Ustaz Tio melakukan check and balance, jadinya ada pemeriksaan untuk lebih yakin. Jadi Ustaz cek juga B itu benar apa enggak? B lebih dari, betul enggak 1 lebih dari 2? Enggak. Nah, ketika sudah sekali salah udah nggak usah dianggap gitu. Tetapi kita sudah memeriksa kalau B itu salah. Sampai sini clear? Clear, Ustaz. Faktor itu apa sih Ustaz? Simpelnya bahasanya kayak gini. Faktor itu kalau dia dibagi dengan faktornya hasilnya bilangan bulat. Contohnya nih, 4. 4 dibagi 4 berapa? 1. Hasilnya kan bilangan bulat itu 1. Berarti 4 itu faktornya 4. 4 bagi 2 berapa? 2. 2 itu kan bilangan bulat. Berarti 2 itu sebagai faktornya 4. Sekarang 4 dibagi 1 berapa? 4. Berarti 1 juga faktornya 4. Kalau dia membagi bilangan itu kok hasilnya bilangan bulat, itulah disebut faktor. Sampai sini clear? Clear, Ustaz. Bagi 3 kan nggak pas tuh, ada koma-komanya. Berarti 3 bukan faktor 4. Sampai sini clear ya definisi faktor ya? Clear, Ustaz. Salah C itu karena 3 dikaitkan dengan 4. Padahal 3 kan bukan faktornya 4. Sepakat teman-teman sekalian? Sepakat. Terus kelipatan. Kelipatan ini kayak gimana sih? Ya sesimpel kali 1, kali 2, kali 3, kali 4. Itu namanya kelipatan. Nah, di sini pasti salah. Nggak mungkin, sekali lagi nggak mungkin 1 itu kelipatan 2. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Clear. Nah, gitu. Kalian tinggal pilih pakai tipe yang langsung mengisi terus dilanjutkan ke soal lain atau pakai tipe check and balance. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Sampai sini dipahami? Paham, Ustaz. Daerah hasil. Kalau tadi kiri, domain, daerah asal. Kalau kanan, kodomain, daerah kawan. Nah, khusus untuk range, daerah hasil, simple saja. Yang di kanan, yang kodomain, tapi punya pasangan. Nah, P ada pasangan nggak? Ada. Berarti dia range. Q ada pasangan nggak? Enggak. Ya, kasihan ya. Kasihan. Kita temani lah ya, biar dia nggak sendirian ya. Oke. R punya pasangan nggak? Ada.
Berarti yang punya pasangan P dan R, maka daerah hasilnya adalah PR. Jelas teman-teman sekalian? Jelas. Kalau Ustaz tanya, domain itu yang mana sih? Apa aja domainnya? ABC. Oh, domainnya. PQR. Oke, sudah masuk materinya ya. Lanjut. Nah, di sini yang agak menipu ya, tapi kalian harus fokus. Teman-teman sekalian, sesimpel ini kok. Kita kan tahu urutannya adalah X, Y. X, Y. Apa, apa teman-teman? X, Y. Saja X-nya itu berlaku sebagai domain daerah asal, Y berlaku sebagai kodomain daerah kawan. Sampai sini dipahami? Nah, jika ditanyakan benar-benar nolnya dihitung, nol juga termasuk, tapi di sini tidak dianggap. Sekali lagi dalam hal ini tidak dianggap. Sampai sini clear? Nah, ditanyakan di sini kodomain, maka jawaban yang paling tepat adalah 1, 2, 3, 4, 5. 6 gitu ya. Nah, kalau teman mendapat 1, 2, 3, 4, 5 bukan Ustaz? Harusnya yang Y kan? diulangi, sorry, Kodomain yang Y. harusnya Y. 1, 2, 3, 4, 5 jawabannya yang ini ya. Iya. Ya. Ustaz, jadi 0 itu termasuk domain. Ya, jika memang dianggap, di kasus ini tidak dianggap gitu ya. Oke, Ustaz. Oke, sip, seperti itu. Oke, lanjut ini. Nah, fungsi itu sesimpel ini, nak, menggantikan. Ya, fungsi itu menggantikan saja. Jadi bayangan, kamu nggak usah fokus apa sih bayangan, intinya cuma menggantikan saja. Contohnya nih, bayangan dari negatif 4, maka setiap ada X diganti negatif 4. Ustadz ulangi, nggak usah fokus ke kata-kata bayangan, itu pengecoh saja, bahasa kiasan saja. Intinya, setiap apa yang diinginkan dia nilainya, cuma dimasukin atau disubstitusikan di rumusnya. Contohnya nih, fungsi X, itu sama artinya 10 dikurangi 2X pangkat 2. Maka X-nya diganti negatif 4. Negatif 4 dipangkatin 2 berapa? Artinya negatif 4 pangkat 2 itu negatif 4 dikali negatif 4. Negatif kali negatif jadinya apa? Positif. Tinggal mikir 4 kali 4. Berapa sih 4 kali 4? 16. 16. Baru 16 itu ini yang harus cermat. Tidak ada cerdas. Harus cermat juga. 16 itu dikalikan dengan negatif 2. Nah, seperti ini, negatif 2 pengalinya. Makanya menjadi berapa? Menjadi negatif 32. Sepakat? Sepakat. Nah, 10 dikurangi negatif 32 berapa, teman-teman? Negatif 22. Sampai sini clear, teman-teman sekalian? Clear, Ustaz. Sama juga kayak ini, gampang kok. Nggak usah pikirin yang jauh-jauh, cuma ganti X-nya saja. Ya, maka di sini F4 hitung dulu. Ada anak yang bisa cepat. Jadi langsung satu paket F4 dikurangi F negatif 2. Ada anak yang perlahan dan tidak perlu memaksakan diri kalian. Kalau kalian bisanya perlahan, cari dulu F4-nya perlahan. Oh, udah dapat F4, simpen. Cari F-2-nya, cari simpen. Terus F4 dikurangi F negatif 2. Jadi silahkan sesuaikan dengan kecepatan dan kemampuan matematika kalian. Jadi di sini F4 nih, 4 pangkat 2 16. Sepakat? Oke. Terus negatif 5-nya dikali 4, negatif 20, betul? Betul. 16 kalau dikurangi 20 berapa sih teman-teman? 6. Negatif 4. Nah, negatif 4-nya simpen dulu. Nah, simpen ditulis boleh, diingat boleh. Sekarang kita fokus ke F negatif 2. Negatif 2 kalau dipangkatkan 2 kan artinya negatif 2 kali negatif 2 itu 4. Betul nggak sih? Betul. Nah, sekarang harus cermat, tidak hanya cerdas. Negatif 5 dikali negatif 2. Berarti kan positif. Negatif kali negatif, betul? Betul. 5 kali 2 berapa, teman-teman? 10. Tadi 4 ditambah 10 berapa? 14. 14. Oke, berarti tadi teman-teman kita punya negatif 4 dikurangi 14. Berarti negatif berapa? 10. Negatif 18. Nah, negatif Iya. F4-nya kan negatif 4 dikurangi 14. Berarti kan negatif 4 dikurangi lagi 14. Negatif 18. Sepakat teman-teman sekalian? Sepakat.
Namanya juga manusia, al-insanu minal khoto'iyah wal khoba'is. Jadi tempatnya salah sama lupa ya. Sampai sini clear? Clear, Ustaz. Clear, Ustaz. Tapi kalau lupa terus namanya bukan salah, amnesia ya. Itu namanya kalau lupa terus gitu ya. Oke, sekarang SPLDV teman-teman. Ustadz nggak jelaskan terperinci ya SPLDV ini karena waktunya menghabiskan. Jadi kalau saran Sastio tuh SPLDV ini kamu kerjakan paling akhir kalau saran Sastio ya, karena nanti dia akan menghabiskan banyak waktu. Disamakan X-nya, disamakan Y-nya. Jadi kamu tuh harus juga berstrategi dalam setiap mengerjakan soal apapun. Caranya apa? Salah satunya adalah kerjakan yang menurut kemampuanmu adalah yang paling mudah. Jadi dia save your time. Jadi kamu menyimpan banyak waktu di belakang gitu logikanya. Sampai sini dipahami strateginya? Paham, Ustaz. Kita lanjutin nih teman-teman. Misalkan nih nilai X sama dengan memenuhi persamaan, lanjutlah gitu ya. Katakanlah intinya, ini sudah ada kok di pembahasan Sastio juga ya. Ya, masih ingat kan ya, 3X ditambah 3Y, masih ingat kan? Ini? Masih, Ustaz. Ini soal buku paket, insya Allah hampir sama. Ini juga ada juga sama juga. Nah, yang ini yang Ustaz ajarin ya. Jumlah dua bilangan caca adalah 27. Jadi kamu misal dua bilangan itu adalah A dan B. Berarti A plus B 27. Sampai sini masuk akal? Masuk akal. Oke, sip. Selisih, kamu nggak usah mikir yang mana yang besar A atau B. Ya kamu tulis aja A dikurangi B sama dengan 3. Sampai sini clear? Clear, Ustaz. Saya tulis ya, biar kamu juga ada anak yang harus ditulis. Jadi, A ditambah B. Sama dengan 27 ya tadi, Nak? Iya. Ya. A dikurangi B. Sama dengan berapa? 3. Maka simpel saja. Ada plus, ada minus. Langsung aja ditambahkan. A ditambah A jadinya 2A. Betul? Betul. Plus B ditambah negatif B. Hilang. Tereliminasi namanya. Sampai sini clear? Clear. Ini 30. Logikanya 2 dikali berapa ya biar jadi 30? 15. Nah, berarti A-nya 15. Kalau sudah dapat A-nya 15, masukin di pertanyaan pertama, A ditambah B 27. 15 ditambah berapa ya biar jadi 27? 12. Nah, seperti sesimpel itu kan logika. Sampai sini dipahami teman-teman sekalian? Paham, Ustaz. A-nya 15, B-nya berapa teman-teman sekalian? 12. Tinggal bertanya apa yang ditanyakan. Hasil kali. Gampang banget. Berarti kan tinggal 15 dikali berapa teman-teman? 12. 2 dikali 15, 30. Simpan dalam kepala. 10 kali 15, 150. 150-nya tambah 30. Hasilnya 180. Betul atau betul? Betul. Jawabannya adalah yang A. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Clear. Untuk keliling sebuah persegi panjang, insya Allah Ustaz nggak jelaskan, insya Allah juga Ustaz nggak keluarkan, gitu ya. Jikapun keluar, maka rezeki kalian ya, biar bisa, gitu ya. Nah ini koordinat kartesius yang terakhir teman-teman. Nah yang terakhir, koordinat kartesius. Nah soalnya ini diacak sama Ustaz ya, mungkin. Oke, sip. Koordinat titik C yang Ustadz tandai merah selalu X, Y. Ustadz ulangi X, Y. Coba kalian ulangi apa, teman-teman sekalian. Maka di sini berapa, berapa sih C ini teman-teman? Negatif. 3,3. Sekali. Oke. Terus selanjutnya nih teman-teman. Oh cuma 2 aja ya. Oke. Berarti Ustadz tanya-tanya di sini aja. Berarti. Kalau posisinya titiknya D itu berapa, berapa? Negatif 1, negatif 2. Sip. Terus yang E berapa, berapa? 2,-4. Nah, ada yang sempat terkecoh tetapi bisa memperbaiki diri, itu bagus. Selalu X, Y. Lurusnya sama X 2, lurusnya sama Y negatif 4. Maka yang tepat adalah 2, negatif 4. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Terakhir nih yang B berapa, berapa nih? 5,3. Sekarang kita bermain kuadran. Nah, kuadran itu memahami disiplinnya gampang saja. Pojok kanan atas itu adalah kuadran 1. Betul sekali. Terus ke kiri dia ya. Ustadz coba tandai. Nah, seperti ini kuadran 1 ya. Tandai merah lah ya. Nah, tandai merah ini 1. Oke.
Yang ini adalah 2. Nah, seperti ini. Jangan dianggap ini adalah stick es krim ya. Ini adalah tanda kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Setelah kuadran 3, kuadran berapa teman-teman? Empat. Itu kuadran 4. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Clear. Berarti kalau Ustaz tanya titik delta atau D ini, sekali lagi titik delta, Ustaz tandai merah ini di kuadran berapa sih? 3. Ya, sekarang Ustaz hapus semuanya. Oke. Titik C di kuadran berapa, teman-teman? 2. Sudah menguasai. Oke, sip. Nah, sekarang Ustaz tambahkan yang 2 poin. Nah, seperti ini. Ini terakhir ya, terakhir untuk kalian. Masih ada 10 menit. Sesuai janji Ustaz Tio, Ustaz bersamai sampai 4.30 ya. Oke, sip. Nah, 2 poin terakhir ini fokus kepada koordinat kartesius. Pasti Ustadz memahami. Teman-teman nggak bisa langsung paham ketika dijelaskan Ustadz Tio kemarin. Tapi memang seperti itulah ilmu pengetahuan. Nggak selalu teman-teman sekalian langsung paham. Kadang diulang. Kadang nggak ketika dijelasin sama Ustadz Tio, kadang dijelasin sama temennya sendiri. Dan Ustadz tipe orang yang tidak memaksakan harus paham dari Ustadz Tio. Ustadz akan selalu senang kamu memahami suatu hal atau menambah pengetahuan. Nggak harus dari Ustadz Tio. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Clear, Ustaz. Oke, jadi ketika ditanya nih koordinat kampus, berarti dia berapa, teman-teman? Kampus 5,4. 5,4, tepat, udah menguasai. Sekarang kita fokus kepada 2 hal. Ketika ada persamaan garis lurus, gradiennya itu tegak lurus dan juga sejajar. Oke, kita berbicara yang tegak lurus nih teman-teman, berbicara yang tegak lurus dulu ya. Oke, tegak lurus itu ingat, reminder adalah ketika 2 gradiennya dikalikan M1 dan M2 itu menghasilkan negatif 1. Coba diulangi, kalau dikalikan hasilnya berapa teman-teman? Negatif 1. Nah, negatif 1. Yang di bawah ini contoh ya, tadi ada yang bertanya ke Sastio. Jadi ini contohnya, kalau M1-nya 2, berarti kan kita harus mikir tuh, kali berapa ya biar negatif 1? Kan dikali negatif 1/2, betul? Tes, Ustaz ulangi, apakah Ustaz Tio putus atau lancar teman-teman? Lancar. Kalau M1-nya 1, maka M2-nya negatif 1. Intinya mau mikir kalau M1 dikali M2 itu negatif 1. Betul nggak sih kalau 1 dikali negatif 1 hasilnya sama dengan negatif 1? Betul. Ya, betul. Kalau Ustaz punya 3, dikali negatif berapa? Dikali 1/3. Dan negatifnya 1/3. Sampai sini clear? Nah, gitu. Jadi teman-teman di sini boleh pakai kayak Ustaz Tio, diketahui, ditanya, jawab. Jadi ada 3 step, ada 3 tahapan untuk menyelesaikan soal jenis ini. Pertama, cari M2 atau gradien kedua dari persamaan garis yang ada di soal. Jadi di sini Ustaz Bold. Sudah kelihatannya Ustaz Bold? Cari itu gradiennya dulu. Ada rumusnya, M sama dengan negatif A/B. Seperti yang saya jelaskan ini. Sampai sini clear ya, tahap pertama ya. Oke. Tahap kedua, cari gradien satunya. Gradien pertama. Ingat, kalau tegak lurus, M1 kali M2 negatif 1. Sudah tahu kalau M2-nya sepertiga. Maka kita cuma berpikir, nggak harus ditulis rumus. Sepertiga dikali berapa ya biar negatif 1? Kan jawabnya negatif 3. Betul teman-teman sekalian? Iya. Nah, itu tahap kedua. Nah, tahap ketiganya masukin rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Dapat deh persamaannya. Dan persamaan itu kamu cocokkan maunya pilihan gandanya. Kalau maunya Y sama dengan Y, jadikan Y sama dengan. Kalau maunya kayak tadi X sama Y-nya di sebelah kiri, maka kamu pindah ke sebelah kiri. Ustadz, gimana cara pindah X-nya ke sebelah kiri? Gampang saja. Negatif 3X kalau dipindah ke kiri, negatif kalau dipindah ke kiri jadinya plus. Nah, terus jadi 3X. Boleh nyebut plus, boleh nyebut positif. Nah, seperti ini caranya. Sampai sini clear cara memindah ruas? Clear. Oke, jadi selalu ingat tahapannya. Dicari gradien dari persamaan soalnya, terus dicari gradien kedua, pertamanya, terus terakhir dimasukin rumus persamaan garisnya. Dan Ustadz hanya pakai persamaan garis lurus yang ini. Ya, sebenarnya ada 3. Ustadz pakai yang ini untuk mempermudah kalian. Jadi ingat-ingat, nggak banyak kok rumus yang dia hafalin.
Cuma itu aja gitu. Sampai sini clear teman-teman? Clear, Ustaz. Oke, kalau tadi tegak lurus yang terakhir ini sejajar. Sejajar tuh kayak gini loh, Nak. Nah, nggak akan memutus, nggak akan berpotongan. Nah, beriringan. Maka akibat dari dua garis yang sejajar, gradiennya sama, Nak. Persis. Kalau M1-nya 1, ya M2-nya 1. Kalau M1-nya 500, M2-nya juga 500. Nah, sekarang kalau saya tanya nih, kalau gradiennya pertamanya 30 juta, maka gradien keduanya berapa? 30 juta. 30 juta. Jadi persis angkanya. Sampai sini clear teman-teman? Clear, Ustaz. Tahapannya sama, Nak. Ada 3. Cari gradien yang ada di persamaan soalnya, dicari. Sudah kita ketemu 2. Terus dicari gradien pertama. Oh, ternyata kalau sejajar kan sama, maka sama-sama 2. Tahap kedua selesai. Baru tahap ketiga. Jadi harus sistematis terurut. Tahap ketiga dimasukin rumus membuat persamaan garis lurus. Sedemikian hingga kita dapatkan Y sama dengan 2X dikurangi 3. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Clear, Ustaz. Oke, jika sudah clear, Ustadz cukup